Hai, balik lagi di Docin 88. Oke, untuk video kali ini saya ingin membuat video tentang pengalaman saya. Untuk saat ini saya sudah tidak bekerja lagi di salah satu bakery yang ada di Jakarta. Ini bakery franchise dari Korea, yaitu Paris Baguette. Oke, saya ingin membagikan pengalaman. Saat ini saya sedang menunggu jadwal untuk berangkat ke kapal pesiar. Oke, buat teman-teman yang akan memulai bekerja di kapal pesiar, mungkin video ini bermanfaat dan bisa buat referensi kamu yang akan memulai bekerja di kapal pesiar. Oke, saya akan menceritakan step pertama saya bagaimana saya melamar bekerja di kapal pesiar. Untuk pertama kali, saya melihat postingan di Instagram salah satu agen yang ada di Jakarta. Lalu saya melihat, wah, ada lowongan nih untuk bagian bakery. Nah, saya langsung apply, saya lihat caranya gimana dan dijelaskan dan dikasih link, dan ternyata linknya itu masuk ke dalam web dari agen tersebut. Nah, di sana banyak pilihan kapal dan di situ juga banyaklah keterangan untuk kapal apa aja, bagian apa aja. Nah, buat teman-teman silahkan mencoba ya. Pertama kali kamu bisa cek postingan dari Instagram agen yang ada di Jakarta. Lalu setelah itu saya masuk, saya melamar, apply. Setelah apply itu sekitar 4 harian saya mendapatkan WhatsApp dari si agen bahwa akan ada jadwal pre-screening. Nah, di sini saya mau menjelaskan buat teman-teman yang baru akan mulai, pre-screening ini adalah interview yang dilakukan oleh agen yang ada di Jakarta, gunanya untuk menyaring kita sebagai kandidat yang akan bekerja di kapal pesiar dari skill bahasa Inggrisnya dan skill knowledge dari bidang apa yang kamu lamar. Dah, berarti kamu harus mempersiapkan pertama kali adalah bahasa Inggris kamu dan knowledge tentang bidang yang kamu lamar. Gitu. Ini dilakukan di siang hari sekitar jam 12.30. Nah, setelah selesai, jeda 4 hari atau 4 hari kemudian, saya mendapatkan email untuk melakukan Marlin Test. Nah, Marlin Test ini tujuannya sebagai tes listening tentang kata sambung atau kata angka berhubungan dengan kata-kata yang ada di kapal. Jadi buat teman-teman banyak referensi di YouTube atau di TikTok, di media sosial lainnya buat belajar tentang Marlin Test. Nah, untuk saya di bagian bakery, Marlin Test ini minimum poin yang dibutuhkan adalah 70 dari 60 soal yang ada. Gitu. Setelah itu, saya mendapatkan email untuk lanjut ke final interview. Nah, ini final interview ini adalah step terakhir dari kita proses melamar bekerja di kapal pesiar. Karena apa? Ini sangat menentukan kita bisa atau tidak join atau gabung ke perusahaan tersebut. Nah, yang saya bilang, bahasa Inggris kamu harus diasah terus dan harus belajar banyak gitu. Dan karena saya final interview langsung dengan user yang ada di Florida, nah, saya mendapatkan email untuk janjian waktu interview karena by Zoom ya, di jam 9.30 malam atau setengah 10 malam. Nah, di situ ada tulisan, ada kata-kata interview dilakukan sekitar 45 menit. Nah, kemarin saya pas final interview, saya melakukan dengan waktu dibutuhkan 15 menit. Tuh, teman-teman. Dibilang deg-degan, ya pasti deg-degan karena kita tes langsung interview dengan user atau orang Amerika gitu. Dia berada di Florida, United States, Amerika. Setelah dilakukan, nah, beberapa hari kemudian, sekitar 5 hari kerja, saya mendapatkan email bahwa saya diterima. Wah, di situ bener-bener senang banget karena apa ya?
saya ingin menambah pengalaman juga, karena kan kita bekerja di kapal pesiar merupakan pengalaman internasional ya, bukan sekedar hanya di Indonesia aja. Kita mengupgrade skill kita juga, upgrade pengalaman, dan mungkin penghasilannya juga lebih, dan bisa jalan-jalan. Setelah itu dari final interview, saya mendapatkan email juga dari agen untuk menyerahkan dokumen, dan ada beberapa dokumen yang harus kita serahkan di sana, yaitu adalah pasport, basic safety training atau BST, dan Seaman Book. Nah, ini kenapa saya jelaskan berurutan ya, pasport. Karena pasport itu bisa kamu buat, misalkan kamu mau jalan-jalan, kamu mau bekerja di luar negeri, dan kebetulan saya mau bekerja di kapal pesiar, saya juga udah punya pasport. Lalu setelah itu saya membuat BST. Nah, BST ini adalah basic safety training, seperti dokumen yang harus mengikuti diklat gitu. Jadi diklatnya itu sekitar 9 hari kerja. Setelah 9 hari kerja kita ikut diklat, lalu kita menunggu untuk dokumen ini selesai sekitar 2 minggu atau 14 hari kerja. Nah, buat teman-teman, itu adalah 2 dokumen yang di awal kita butuhkan. Setelah itu kita membuat Seaman Book. Kenapa saya urutin Seaman Book itu bagian terakhir? Karena di Seaman Book itu nanti kamu mencantumkan nomor pasport dan nomor BST. Nah, setelah itu saya sudah mengumpulkan dokumen dan diserahkan ke agen. Lalu saya mendapatkan jadwal untuk medical check up. Nah, medical check up ini kalau dari perusahaan saya sistemnya reimburse. Jadi saya menggunakan uang pribadi saya untuk membayar dulu. Setelah itu selesai mendapatkan kwitansi. Nah, di situ angkanya tuh dolar. Dan kita simpen, dan kata si kasirnya, tolong simpen ya Pak, nanti pas Bapak join, Bapak bisa menyerahkan di sana. Oke, setelah selesai di bulan Maret 2025. Nah, bayangin dari Desember ke bulan Maret. Di bulan Maret saya membuat visa C1D. Nah, buat teman-teman yang join di kapal pesiar, visa C1D ini adalah visa wajib karena kita akan join di kapal base-nya yang ada di United States atau Amerika Serikat. Setelah mendapatkan schedule, lalu saya lakukan. Lalu di bulan April, tepatnya 30 April, saya mendapatkan kontrak kerja, tiket pesawat, dan schedule. Nah, di situ langsung saya urus semuanya, saya baca tentang draft kontraknya, apa saja kewajiban dan apa saja yang nggak harus dilakukan, segala macam udah. Nah, selesai kelar, lalu saya ternyata saya join di Amsterdam, Belanda. Nah, saya membutuhkan visa Schengen Belanda. Di bulan Juni saya mendapatkan jadwal untuk mengurus visa Schengen Belanda. Nah, setelah itu kelar, lalu saya tinggal menunggu keberangkatan. Puji syukur sih, alhamdulillah, semua ibaratnya karena sabar ya, dari bulan Oktober 2024 saya melakukan pre-screening sampai akhirnya di bulan April, 30 April saya mendapatkan kontrak. Nah, kalau misalkan teman-teman yang baru join, yang akan join, sebelum misalkan kamu masih bekerja di Jakarta atau di Indonesia, kamu jangan resign dulu, karena prosesnya untuk melamar bekerja kapal pesiar ada yang ya tergantung rezeki sih, ada yang cepat, ada yang lama. Termasuk saya lama karena prosesnya hampir setahun. Setelah dari situ nanti saya di bulan September akan berangkat. Oke, untuk teman-teman yang baru akan memulai karir di kapal pesiar, jangan menyerah. Selalu cek Instagram dari agen yang ada di Indonesia, pastikan itu agen yang terpercaya ya. Lalu ikuti step mereka, dan semoga beruntung. Dan kalau kamu bisa berhasil ya baguslah, bisa mengupgrade skill dan lain-lainnya. Oke, video ini bukan flexing atau apa, saya hanya membagikan pengalaman saya
yang base-nya saya punya pengalaman kerja di bakery Indonesia atau di Jakarta, saya akan bekerja nanti di kapal pesiar. Oke, buat teman-teman silahkan yang mau memulai bekerja di kapal pesiar, ada beberapa syaratnya, yaitu satu, kamu lulusan dari SMK sederajat atau kuliah atau universitas lah, kampus S1 atau D3 is okay. Kedua, kamu mempunyai tubuh yang sehat. Nah, ketiga, kamu mempunyai pengalaman minimum di bidangnya selama 2 tahun. Jika kamu punya pengalaman di hotel, itu adalah nilai plus kamu. Lalu keempat kamu mempunyai dokumen. Nah, agen rata-rata mereka meminta basic dari dokumen kamu, yaitu adalah paspor, BST atau Basic Safety Training, dan Seaman Book. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga yang akan memulai karirnya di kapal pesiar bisa melihat video saya dan melihat pengalaman saya, menunggu dan menjalani step by stepnya dari kita melamar di kapal pesiar. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Docin88. Dan semoga ini video bermanfaat buat kamu yang akan mencoba melamar bekerja di kapal pesiar. Dan jangan lupa di-share ya buat teman-teman. Dan selalu dukung terus channel Docin88. Kita akan lanjut videonya nanti ya. Oke, see you on next video. Terima kasih. Bye.